sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya dan perumpamaan. Perumpamaan orang yang mereka menginfakkan harta mereka untuk mencari keridhaan Allah dan peneguhan dari diri-diri mereka. Seperti perumpamaan sebuah kebun di dataran tinggi yang menimpanya hujan deras, maka dia mendatangkan hasilnya 2 kali lipat. Maka jika tidak menimpanya hujan deras, maka hujan gerimis. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Maka senang salah satu dari kalian sekiranya ada baginya sebuah kebun dari pohon kurma dan anggur yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Baginya di dalamnya dari segala buah-buahan dan menimpanya usia tua dan baginya keturun yang lemah-lemah. Maka menimpanya angin panas yang di dalamnya ada api, maka dia terbakar. Begitulah Allah menjelas bagi kalian ayat-ayat itu agar kalian berpikir. Orang-orang yang mereka beriman, infakkanlah oleh kalian dari yang baik-baik apa yang kalian usahakan dari apa yang kami keluarkan bagi kalian dari bumi. Janganlah kalian menyengaja yang buruk yang darinya kalian infakkan. Bukanlah kalian orang-orang yang mengambilnya, kecuali sekiranya kalian memicingkan mata padanya. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Maha Kaya lagi Maha terpuji. Tidak pantas. Setan itu dia menjanjikan pada kalian kefakiran. Dia memerintahkan pada kalian dengan perbuatan keji. Dan Allah dia menjanjikan pada kalian ampunan darinya dan karunia. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Dia memberikan hikmah pada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dia diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang yang mempunyai akal. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa innallaha ya'lamu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yughfiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim. Dan apa yang Yang kalian infakkan berupa suatu nafkah atau kalian nazarkan berupa suatu nazar, maka sesungguhnya Allah Dia mengetahuinya dan tidaklah bagi orang-orang zalim itu di antara para penolong min ansor Di antara penolong lidzalimin bagi orang zalim itu wama tidaklah tidaklah ya'lamuhu Dia mengetahuinya. Ya innallah maka sesungguhnya Allah min nadrin berupa suatu nazartum menazarkan min nafakotin dari berupa suatu nafkah anfaktum kali infakkan wama dan apa yang sama-sama dan apa yang kalian infakkan berupa suatu nafkah atau kalian nazarkan berupa suatu nazar, maka sesungguhnya Allah Dia mengetahuinya dan tidaklah bagi orang-orang zalim itu di antara para penolong. Dari ya, kalau ingat ya di antara, kalau lupa dari. Terus jika kalian menampakkan sodakoh itu, maka dialah sebaik-baik sodakoh. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian memberikannya pada orang-orang fakir, maka dia lebih baik bagi kalian dan dia akan menutupi dari kalian dari keburukan kalian dan Allah dengan apa yang kalian lakukan maha teliti. Khabir maha teliti. Ta'malun kalian kerjakan dengan apa yang wallah dan amal Allah sayyiatikum
burukan keburukan kalian min dari angkum dari dari kalian, kalian wa yukafiru dia dan akan menutupi dia akan mengcover cover menutupi. Ya, bed cover ya. Maaf. Lakum Bagi bagi kalian khair lebih baik fahuwa maka dia dia al-fuqara pada orang-orang itu waktu Tuhan dan kalian memberikannya tuhfuha kalian Kalian menyembunyikannya wa in dan jika jika bani imahiyah Nah, dialah sebaik-baik sodakoh. Dia tuh sebaik-baiknya dianya dia sodakoh ya. Hianya kembali ke sodakoh. Maka dialah sebaik-baik sodakoh. As-sodakot sodakoh itu bedu kalian menampakkan jika sama-sama jika kalian jika kalian makan sodako itu dialah sebaik-baik sodako dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian memberikannya pada orang-orang fakir itu, maka dia lebih baik bagi kalian dan dia menutupi dari kalian dan bukan keburukan kerjakan maha teliti. Terus tidak ada atas engkau. Sama-sama. Tidak ada atas engkau petunjuk mereka, akan tetapi Allah dia memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka bagi diri kalian tidaklah kalian infak kecuali untuk mencari wajah Allah. Dan apa yang kalian infakkan berupa kebaikan akan disempurnakan kepada kalian. Sedangkan Kalian dizolimi, la tuzlamun, tidak kalian dizolimi, wa antum kalian kepada kalian duwafa akan disempurnakan khair kebaikan min berupa tumfiku kalian apa yang wajahillah wajah Allah ibtigha'a mencari untuk fikuna kalian infakkan wama dan tidaklah dan tidak karena ada ilah dan tidaklah fali anfusikum bagi diri apa dari diri kebaikan berupa kebaikan tumfiku kalian infakkan wama apa yang yasha'u
dia kehendaki daki. Man Siapa yang yahdi, dia memberi petunjuk. Petunjuk. walakin Allah, kan akan tetapi Allah hudahum, petunjuk mereka alaika Aisyah Atas kamu. Tidak ada. tidak Bukan. ada, Dulu, Ustaz. tidak ada bukanlah boleh, sama-sama tidak ada. Tidak ada Ya, atas kalian petunjuk mereka akan tetapi Allah dia memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki, dan apa yang kalian infakkan berupa kebaikan bagi diri kalian sendiri, dan dan kalian tidaklah Berinfak kalian kecuali untuk mencari wajah Allah, dan apa yang yang kalian infakkan berupa berupa kebaikan kebaikan akan disempurnakan pada kalian, bukan kalian tidak akan didolimi. kalian didoli. Bagi orang-orang bagi orang-orang yang bagi Ya, sama-sama bagi orang-orang Orang fakir, fakir, orang-orang yang mereka terkepung terhalang di jalan Allah, tidaklah mereka mampu berusaha di bumi ini melakukan, tidaklah mereka mampu melakukan perjalanan di bumi ini. perjalanan atau kan Doroba? Melakukan perjalanan Bumi ini di bumi mungkin ini. maksudnya tidak bekerja. Yang sabuhum orang-orang yang Al-jahil tidak tahu. Apa? Orang yang tidak tahu. Iya, ya sabuhum al-jahil, jahilnya dulu. Oh ya. Jahil apa? Orang yang bodoh atau tidak tahu. Orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu mengira mereka orang-orang kaya karena sikap menahan diri. Engkau mengenali mereka dengan tanda-tanda mereka. Tidaklah mereka meminta ya Ustaz. Tidaklah mereka meminta apa? Manusia. Tidaklah mereka meminta pada para manusia secara mendesak, dan apa yang kalian infakkan berupa kebaikan. Sesungguhnya Allah dengannya maha mengetahui ya. alim, Maha mengetahui bihi, dengannya, fa innallah, maka sesungguhnya Allah min khair, berupa kebaikan. Tumfiku, kalian infakkan wama, dan apa yang terus dan apa yang bercak mana ilhafan secara mendesak annasa, para manusia. pada para manusia. la yas'aluna, mereka Tidaklah mereka meminta. mereka tidak meminta. Bisimahum, Kok di sini aku?
Mereka dengan tanda-tanda Oh, mereka. dengan tanda-tanda mereka. oh ya mahun itu tanda-tanda. Ta'rifuhum, Kalian engkau Engkau mengenali mereka. Minat ta'afufi, Dari apa? menahan diri. Dari meminta-minta. Bukan dari sikap menahan diri. Dari sikap menahan menahan diri. Terus apa? Min, dari. Kalau karena agnia, Orang-orang kaya. kaya. apa sekarang? Ini. Betul ya? Jahil. Jahil. Al-jahil, Al-jahil. orang yang tidak tahu. Ya sabuhum, Apa ya sabun? Menyangka. Mereka Mengira apa menyangka ya sabu. sama saja. mengira Mereka mengira? Sabuhum, tidak pakai mereka. Mengira mereka. mengira mereka. Atau al-jahil dulu, al-jahil. Orang yang tidak tahu. Orang Orang yang tidak tidak tahu. Mengira mereka Orang-orang fil ardi, dari di bumi di ini muka bumi. di bumi atau di ya wis enggak apa-apa. di bumi. Di bumi. Dorban, Apa dorban? melakukan perjalanan. perjalanan. La yastati'un, Tidaklah mereka dapat melakukan mampu melakukan. Mereka tidak mampu. Mereka Ya, tidaklah mereka mampu. melakukan Fisabilillah, di jalan Allah. uhsiru, mereka terhalang. Alladzina, orang yang lilladzina, bagi orang para Orang-orang bagi orang-orang fakir. Orang-orang fakir. bagi orang-orang fakir. Iya. Mana? Itu lil fuqara illazina Lil fuqara. nggih Lil fuqara. fakir Oh ya, orang kafir. monggo sama-sama bagi Bagi orang-orang fakir. orang Mugi-mugi yang wampir. terhalang Siap wampir nggih? di jalan Allah Allah. terhalang di jalan Mereka tidak mampu mampu melakukan perjalanan di Lah kendaraan muka sampun padas ta? ini orang yang tidak tahu akan Kendaraan sampun padas. mengira Kendaraan sampun mereka padas. orang-orang yang kaya karena Oh, oke. menahan menahan diri. diri. Engkau menahan mengenal diri. mereka. Engkau Kau mengenali dari mereka. Engko niku mereka mau cobi benjing apa kula terang. Mereka tanda mereka tanda-tanda tidak meminta mereka meminta pada para manusia secara mendesak, dan apa yang kalian infakkan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maka sesungguhnya Allah kasih Allah terhadapnya maha mengetahui. Ya, jadi Allah dengan maha mengetahui, jadi Allahnya maha mengetahui gitu kali. Ya Ustaz. Ya, betul. Berikutnya orang-orang yang Orang yang menginfakkan harta-harta mereka mereka di waktu malam malam hari dan di waktu siang yang secara rahasia dan terang-terangan, maka bagi mereka pahala mereka Di sisi Tuhan mereka tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidaklah mereka bersedih di hati Yahzanun. walahum yahzanun, bersedih. mereka bersedih hati Bersedih. Dan tidaklah mereka bersedih hati adalah hati. Apa? In alaihim mana? alaihi atas Apa? Mereka maupun Yahzanun, mereka Bersedih hati. walahum
dan tidak tidaklah mereka alaihim Ya, atas dan mereka wala atas khaufun mereka dan khauf tidak ada tidak rasa takut ada rasa takut inda rabbihim di di sisi 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 di Tuhan Tuhan mereka, mereka. ajruhum Pahala pahala mereka, Tuhan kita. apa Pahala Pahala alahum maka maka bagi bagi di mereka, wa alaniyah eh, dan yang terang-terangan terang-terangan terang-terangan. Ya Ustaz. apa Terang-terangan. terang-terangan, alaniatan secara terang-terang Secara terang-terangan. siron rahasia Siron rahasir berarti. secara rahasia, siron secara rahasia Wan sama-sama orang-orang yang mana? Tuh. hari siang hari Iman nahar. Nahar siang hari. siang hari bilaili pada malam hari Kemudian walahum harta malam harta mereka yunfikun mereka menginfakkan ala orang-orang yang oh ya udah Ustaz, diulang Ustaz. orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka malam hari dan di siang hari secara rahasia dan Dan secara sudah selesai. maka bagi Ada mereka pertanyaan? belum selesai Ustaz. Oh, belum. Di sisi Tuhan mereka ada rasa takut atas mereka tidak dan ada rasa takut atas mereka dan tidak mereka di sisi mereka Tidak ada ya? bersedih Mana ya? atas mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. 271. ya 270 dari 270. Ya. Kembali kepada kalau pahuannya Apa? ya Bahwa buahnya kembali ke ibda, tubdu, menampakkan. Jadi menampakkan itu lebih baik. Ya. Sebentar. Kalau kalian menampakkan sedekah, maka dialah sebagai sedekah. Jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, maka dia apa? Dia menyembunyikan dan memberikan orang fakir. Ya, menyembunyikan fakir itu, ya, itu lebih baik. Oh, sir itu kan Ya. sir merahasiakan. Ya. Oh, dari kata sir. Kita ulang dari awal ya. Ya. Sama-sama. Dan apa yang? dan apa yang kalian infakkan berupa suatu nafkah atau kalian menadarkan berupa suatu nadar, maka sesungguhnya Allah Dia mengetahuinya dan tidaklah bagi orang-orang zalim itu antara para penolong Jika kalian menampakkan sodako itu maka ialah sebaik-baiknya sodako, dan jika kalian menyembunyikannya dan berikannya kalian pada orang-orang fakir, dia lebih baik. dia lebih baik bagi kalian Dia dan menutupi dia dari menutupi dari kalian dari dari keburukan kalian, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha teliti. Tidak ada atas engkau petunjuk mereka
akan Tapi Allah dia memberi petunjuk pada siapa yang dia dia kehendaki. apa yang Yang kalian kalian infakkan berupa berupa kebaikan maka bagi diri-diri bagi dan kalian tidaklah sendiri. dan tidaklah kalian berinfak kecuali untuk mencari wajah Allah. Allah Apa yang apa yang kalian infakkan berupa kebaikan akan disempurnakan kepada kalian. dan dan kalian tidak akan dizolimi. Zolimi. bagi orang-orang Bagi orang fakir fakir, orang orang yang terhalang di jalan Allah, tidaklah mereka mampu melakukan perjalanan di bumi ini. Orang yang tidak tahu mengira mereka orang-orang yang kaya kaya karena sikap menahan diri. Engkau mengenali mereka dengan tanda-tanda mereka. tidak mereka Mereka minta pada para para manusia secara mendesak cara mendesak apa dan yang kalian infakkan berupa kebaikan kebaikan, maka sesungguhnya Allah dengannya maha mengetahui. orang-orang yang Bahkan menginfak harta mereka di waktu malam dan siang secara rahasia terang-terangan, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. dan Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Kita cari kata-kata yang jamak. Yang pertama, al-zalimin, orang-orang dolim Kalau satu, zalim. Zalim. Perempuan, Zalim. zalimat. Ada Pak Dalim, Bu Dalimah. Oh, Ansor, para Ansor. penolong. Nasir. Para. Kalau satu, nasir Nasir. Perempuan, Nasirah. Ya, ada Pak Nasir, Bu Nasirah. As-sodaqat. Sodaqah itu jamak. Kalau satu, sodaqah. Sodaqah. Al-fuqara, orang-orang fakir. Jamak. Kalau satu, fakir. Fakir jamaknya Fuqara. fuqara. Syahid, Syuhada. syuhada. Dhaif, du'afa. Amir, Umar. Alim, ulama. Sayyiat, apa? Keburukan. Jamak. Kalau satu, sayyi'ah. Kalau laki-laki, sayyi'. Anfus, diri-diri. Kalau satu, nafas. Al-ghniya. Saya Kalau satu, Boni. Goni. Perempuan, Goni. Goni. Jamaknya al-ghniya. Nabi, Ambiya. Zaki, Azkiya. Sofi, Asfiya. Wali, Auliya. Anas, para Manusia. Kalau satu, Insan. amwal. Nah, kalau satu, Mal. Itu jamak-jamak. Terus pelajarannya masih tetap ya, mengubah dari mudhari diubah jadi madhi, diubah jadi amar.
Nah, sekarang untuk mudhari yang tengahnya wawu. Mudhari tengahnya wawu contohnya yaqulu. Dia sedang berkata. Ada wawu setengah ya. Nanti diubah jadi madi telah berkata. Pelakunya yaknya dibuang. Terus sisanya di fathah. Menjadi apa? Qawalan. 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 Nanti ada kaidah kalau ada wawu atau ya berharokat. Jatuh setelah fathah dalam satu kalimat diganti alif. Menjadi qalan. Berarti alif yang di tengah ini asalnya wawu. Ya. Asalnya wawu ini alif jadi-jadian ya. Kalau telah berkata qala. Sedang berkata yaqulu. Diubah jadi amar, dibuang pelakunya, dibilang yaknya menjadi ul. Karena amar itu harus sukun, maka menjadi ul. Maka ada dua mati, wawunya mati, lamnya mati. Untuk menghindari dua sukun, maka wawunya dibuang menjadi kul. Telah berkata qala. Sedang berkata yaqulu. Katakanlah kul. Telah berkata qala. Sedang berkata yaqulu. Katakanlah kul. Yaqulu madinya qala. Yakunu. Kana. Yasunu. Sona. Yatubu. Taba. Yamutu. Mata. Yazuru. Yazuru roza. Zaro. Zaro. Yasumu. Soma. Soma. Lagi yakulu. Kola. Yakunu. Kana. Yasunu. Kana. Yatubu. Taba. Yamutu. Mata. Yazuru. Zuru. Yasumu. Soma. Soma. Dibaca madhi mudhari madhi mudhari. Qala yakulu. Kana yakul. Sona Yasunu sun. Taba Taba yatubu. Mata yamu. Zaro yazu. Guru. Soma yasu. Yasumu. Katakanlah Kul. kul. Katakanlah kul. Jadilah Kun. Kun. Jagalah sun. Tobatlah Tub. tub. Matilah Mut. berkunjunglah zur. Zur. Puasalah Sum. dibaca madhi mudhari amar. Qala yakul. Ka Yakunu. kun. Saya sunu. Sun. Taba yatu tub. Apa? Mata ya. Kamutu. Zaro yazu. Guro. Zur. Dur. Soma yasu. Sum. Sum. Oh ya Ustaz. Kok lain dengan bukunya ini? Kola yakulu kul. Kul. Nah, sekarang kita teliti ya. Ya. Mencari fiil. Ini ada nazartum, kalian nazar. Fiil apa? Mudhoreknya. Koreknya. Nah. Nazaro yang Dur. amarnya. Dur. Undur. Undur. Ya'lam, dia mengetahui fiil apa? Mudhorek. Madinya. Alama. Alima ya'lam. Ketahuilah. Iklam. Ilma. Iklam. Iklam. Tak malun, kalian kerjakan. Fiil apa? Mudorek. Madinya. Amilah. Ya malu. Bekerjalah. Ikmal. Ikmal. Lagi. Tudlamun, kalian didolimi. Ini mudhorek pasif ya. Kalau mendolimi apa? Tadlimun. Madinya. Zolama. Zolama yadlimu. Amalnya. Uzlum. Zolama yadlimu. Uzlum. Itu iya. Oh ya saya lupa. Uzlim. Kenapa Ustaz? Ya, bukan uzlum ya, tapi Idrim. Yahsabu apa? Mengira. Mengira. Apa?
Mudhari. Madinya Ya, hasiba yahsabu. Kiralah. sip. Ihsab. Oh, Kan yahsabu. oh ya ya. Oh Zab. iya. Oh, ya. Ta'rifu apa? Engkau mengenal. Fi'il apa? Ribu berarti Madinya mudhari. Arofa ya'rifu. Kenalilah. I'rif. Kata Yas'aluna mereka ya tanya. Fi'il apa? Mudhari. Madinya sa'ala yas'alu. Mintalah. Is'al. if al. Yahzanun mereka sedih. Fi'il apa? Zanu ya mudhari. Madinya Hazan. hazana yahzanu. Sedihlah. Uz. Ihzan. Izan. Kok usi? Jangan sedih. La tahzan. Ada bukunya itu Latahzan Ustaz. Ya, ada bukunya. Silahkan beli ya biar tidak sedih. Ada pertanyaan? Masih Tidak. suka salah Ustaz, Pak. Perubahan itu suka salah ke. Ya, jadi ingat amar, ingat mudhari ya tentang harokatnya. Kalau domah ya domah, kasroh kasroh. Jadi amar itu mengikuti mudhari. Jadi amar dibentuk dari mudhari. Kita pahami melanjutkan kemarin ayat-ayat masih membahas tentang infak atau sodakoh atau nafkah. Maka ayat ini diterangkan orang mukmin itu harus hati-hati di dalam membelanjakan harta dan bernadar. Karena Allah tahu nanti ada pertanggungan jawabnya. Gitu ya. Ya. Maka semua nafkah yang kalian lakukan, artinya pembelanjaan yang kamu lakukan, nafkah itu belanja ya, belanja. Belanja yang kamu lakukan atau nazar yang kamu lakukan Allah tahu ya, makanya awas. Maka ketika kalian membelanjakan harta harus apa? Harus dipikir-pikir dulu, betulkah pembelanjaan saya itu termasuk yang Allah pulihkan apa? Tidak. Tuh. Makanya orang belanja itu harus apa? Berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Dan tidak berlebih-lebihan, melebihi yang semestinya dia belanjakan. Nanti semua ada pertanggungan jawab. Makanya orang yang punya harta itu pertanyaannya berapa? 2. Ya, dari mana dia mendapatkan, untuk apa dia belanjakan. Jadi setiap kita beli-beli ya, menafkahkan apapun, kita belanja itu semua ada pertanggungan jawaban, maka harus tahu. Allah tahu ya, maka harus apa? Hati-hati. Termasuk nazar. Nazar itu pastikan kalau kita nazar adalah nazar yang baik, gitu ya. Jangan sampai ada orang nazar jelek. Andaikan orang nazar jelek, maka wajib nazarnya itu tidak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan maksiat termasuk. Kalau orang itu membelanjakan harta bernazar, tidak mengikuti ketentuan itu, pokoknya semau-maunya, seenak-enaknya, sakarep-karepnya, maka dia masuk kategori orang-orang yang dolim. Ya. Orang yang dolim tidak proporsional di dalam membelanjakan harta. Maka kalau dolim gimana? Tidak ada bagi orang-orang yang dolim itu di antara para penolong. Itu kan? Jadi tapi yang dimaksud ini kedoliman terbesar. Kedoliman terbesar. Nanti tidak ada yang menolong di akhirat. Di antara para penolong ini melambangkan bahwa menggambarkan di akhirat itu banyak nanti para penolong. Tapi walaupun banyak para penolong, kalau orang itu dolim, tidak ada seorang penolong pun yang bisa menolong mereka. Itu. Tapi yang dimaksud kedoliman ini kedoliman yang terbesar. Apa kedoliman yang terbesar? Yaitu kemusyrikan. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Kemusyrikan itu kedoliman yang besar. Gitu. Makanya kalau orang itu beli-beli gitu ya, padahal tidak butuh, cuma kepingin, ya cuma gengsi, cuma apa. Berarti orang itu berbuat tidak atas nama Allah, tapi atas nama hawa nafsunya. Berarti nafsunya itu lebih penting daripada Allah. Berarti kan sudah zalim, ya, sudah musyrik menyekutukan Allah dengan hawa nafsunya, gitu ya. Nah, maka orang seperti itu dikhawatirkan nanti matinya su'ul khotimah, mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Kalau itu terjadi, maka di antara para penolong itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka.
Gitu ya. Terus berikutnya. Lah terus kalau kita sodakoh, nah, sebentar ya. Apa bedanya sodakoh, zakat, infak, apalagi jariah, apalagi? Nah, apa bedanya? Kalau sodakoh itu, Kalau sodakoh itu sodakoh. Kalau infak itu ya infak. ya beda. Infakkan harta kita sebagainya, tapi Sedekah ya sedekah. setiap hari kita bersedekah. Iya, jadi begini. Tadi kan Infak ya infak. infak itu membelanjakan. Ya. Jadi setiap kita keluar harta, membelanjakan itu namanya infak. Ya, baik untuk keburukan ataupun untuk kebaikan, itu semua namanya infak. Ya, makanya infak itu dua. Ada infak fisabilillah, ada infak fisabilis syaiton. Ya, kalau yang baik-baik, yang syar'i, yang Allah ridho, itu namanya infak fisabilillah. Kalau untuk judi misalnya, untuk foya-foya, untuk gengsi, ya itu namanya infak fisabilis syaiton, membelanjakan harta tapi di jalan setan. Infak ada dua, infak fisabilillah, infak fisabilis syaiton. Lah infak fisabilillah itu lo disebut sodakoh. Gitu ya. Infak fisabilillah disebut sodakoh. Kenapa dinamakan sodakoh? Ketika orang itu membelanjakan harta diukur dengan ketentuan Allah, ini Allah ridho apa enggak gitu ya. Nanti akan ditanya oleh Allah, saya bisa pertanggungjawabkan infak saya apa enggak. Setiap dia keluar tuh mesti mikir begitu. Itu loh tanda kebenaran pengakuan imannya. Makanya dinamakan sodakoh. Sodakoh itu dari kata sodakoh yasduku artinya benar. Tanda orang pengakuan imannya benar apa? Setiap membelanjakan harta mesti apa? Diukur dengan ketentuan Allah. Ini Allah ridha apa enggak? Ini memang butuh apa enggak? Itu ya. Itu namanya sodakoh. Jadi infak ada dua, infak fisabilillah, infak fisabilis syaiton. Infak fisabilillah disebut sodakoh. Lah terus sodakoh ada dua. Ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Gitu ya. Sodakoh wajib, sodakoh sunnah. Apa sodakoh wajib? Zakat, san, dan menafkahi orang yang di bawah tanggung jawabnya. Ya, zakat menafkahi orang yang di bawah tanggung jawabnya itu sodakoh wajib. Sodakoh wajib. Ya, kalau suami menafkahi anak istri wajib. Kalau punya orang tua menafkahi orang tua wajib. Ya, terus apalagi punya saudara perempuan, gitu ya. Itu juga tanggung jawabnya saudara laki-laki wajib dinafkahi. Jadi ya, itu wajib. Kecuali kalau sudah menikah sudah diserahkan kepada suami. Kalau belum menikah, walinya maksudnya bapaknya tidak ada, siapa ya kakaknya itu wali. Ya, jadi gitu ya. Jadi sedekah wajib apa? Zakat dan menafkahi orang yang di bawah tanggung jawabnya. Lah selebihnya sunnah. Selebih yang itu adalah sedekah sunnah. Lah sedekah sunnah ada dua. Ada yang jariyah, ada yang ghairu jariyah. Kalau yang sunnah itu barangnya tetap tidak habis pakai, itu namanya jariyah. Selama dimanfaatkan maka pahalanya mengalir. Tapi kalau habis pakai namanya ghairu jariyah, tidak mengalir. Makanya kalau kita nyumbang untuk masjid, untuk fasilitas, untuk sekolah pesantren itu jangan diambil zakat ya. Itu ambil yang sunnah ya, yang sunnah, jangan yang wajib. Yang wajib itu bukan untuk fasilitas, tapi untuk orang. 8 hasanah. Paham ya? Ya. Jadi kalau panitia pembangunan masjid minta sumbangan, jangan diambilkan zakat, itu salah sasaran ya. Jadi sedekah sunnah ada jariyah, ada wajib. Ya itu bedanya ya. Infak, sedekah, zakat, jariyah. Terus kalau kita sedekah sebaiknya ditampakkan apa disembunyikan? Apa? Ayatnya mengatakan kalau kalian menampakkan sedekah-sedekah itu, maka dialah sebaik-baik sedekah. Paham ya? Ayatnya mengatakan begitu. Jadi sedekah yang baik itu diapakan? Ditampakkan. Ditampakkan, diumumkan ya, di video, di share ya, di grup ya. Saya sedekah. Lah kenapa sedekah ditampakkan itu kok baik ya, sebaik-baik sedekah? Kenapa?
karena niatnya itu supaya ditiru oleh orang lain. Kalau ditiru bagaimana? Dia dapat pahala sodako, dapat pahala dakwah. Ya, maka ketika ada orang niru-niru apa yang dia lakukan, maka pahalanya berlipat-lipat. Setiap ada orang niru, dia dapat kiriman pahala. Niru dia dapat kiriman pahala. Paham ya? Gitu. Jadi sodako itu yang bagus ditampakkan sebagai apa? Sebagai unsur dakwah, niat untuk mencontohi orang lain untuk bersodako. Ya. Tetapi ya walaupun sodako tampak itu sebaik-baiknya sodako, tetapi kalau kalian sembunyikan atau kalian berikan kepada orang fakir, maka dia lebih Baik. jadi tidak jelek. Sodako yang nampak sebaik-baik sodako, tapi kalau disembunyikan lebih baik. Berarti tidak ada yang jelek ya. Nampak ya baik, tapi kalau siri lebih baik. Kenapa kalau siri lebih baik? Karena lebih terjaga keikhlasannya. Paham ya? Lebih terjaga, tidak ada yang muji-muji, tidak ada yang terima kasih, gitu ya. Itu tidak ada yang nyebut-nyebut sebagai dermawan. Kalau tadi itu memang ya, memang kalau ditampakkan tuh niatnya dakwah, kalau dicontoh orang dapat pahala, tapi ada risiko. Ya, risikonya apa? Nanti dipuji-puji, disanjung-sanjung, ya, disebut sebagai dermawan. Kok dia terpengaruh? Dia terpengaruh, merasa bangga, merasa hebat, merasa berjasa, lupa kepada Allah yang memberi rizki, maka bisa hangus pahalanya, gitu ya. Itu hangus. Makanya kalau tidak terpengaruh, enggak, gitu ya. Terus dan dia akan menutupi dari kalian keburukan kalian. Jadi sodako itu bisa menutupi keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Makanya termasuk cara efektif masuk neraka itu gimana? Ya banyak sodako. Ya. Makanya orang yang berbanyak bersodako itu alamatnya di dekat surga. Qoribun minal jannah, qoribun minan nas. Qoribun minan nas, ba'idun minan nas. Itu ya. Jadi ditutupi dosa-dosanya, kalau sudah tertutup semua maka dia masuk surga. Gitu ya. Kenapa ditutupi? Karena sodakohnya. Gitu ya. Dari yukafir itu ditutupi ya. Jadi bukan dihapus, kalau dihapus kan hilang. Ya. Berarti dosa-dosanya itu tertutup oleh pahala sodakohnya. Sehingga tidak mengurangi amal-amal soleh yang lain yang dia lakukan. Sehingga beban timbangannya tetap berat. Sehingga masih layak dimasukkan surga. Gitu ya. Itu. Makanya kita itu kalau habis berbuat buruk, maksiat apa, caranya di samping tobat, istighfar, sodakoh. Ya. Habis berbuat apa, terus sodakoh. Itu bisa menutupi dosa yang baru saja dia lakukan. Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Artinya dohir batinnya, keikhlasannya, tingkat keberatannya Allah tahu persis. Jadi kualitas sedekah yang kita lakukan yang betul-betul tahu itu cuma Allah. Yang menilai adalah Allah. Kita cuma berhubung. Paham ya? Jadi intinya ayat ini apa? Sedekah itu tidak ada yang jelek ya. Ditampakkan baik, disembunyikan itu lebih baik. Lah, berarti kita itu kalau ada orang sedekah tampak jangan buruk sangka ya. Jangan dianggap riak. Riak tidak, itu urusan hati. Apa kamu tahu hati orang itu? Ya enggak tahu. Itu yang buruk sangka itu berarti hatinya sakit, tidak. Berarti dia itu hatinya kotor, tidak mau berbaik sangka. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Pelajaran pertama apa? Kalau ada orang sedekah tampak-tampak dipamer-pamerkan, jangan suudzon. Belum tentu niatnya itu karena riya. Mungkin ingin supaya dicontoh sama orang lain. Tuh, yang kedua, yang pertama. Yang kedua pelajarannya, sedekah kita itu diterima oleh Allah bukan berdasarkan nampak atau tersembunyinya, tetapi berdasarkan keikhlasannya kepada Allah. Paham ya? Keikhlasan. Sedekah nampak, ikhlas diterima. Sedekah siri enggak ikhlas, enggak diterima. Ya, bukan karena. Lah apa sedekah siri bisa enggak ikhlas? Bisa. Bagaimana? Kalau nampak itu kan bahayanya riya, ya karena banyak yang lihat. Kalau sedekah siri bahayanya apa? Bahayanya ujub. Ya, dia merasa bangga, gitu ya. Yang dulu tuh dicontohkan ya. Itu ada panitia pembangunan masjid, jamaah dimintai sumbangan. Tiap Jumat diumumkan ya. Pak Umar 10.000, Pak Ali 500.000, ya diumumkan satu-satu. Ada namanya Pak Ali ya. Pak Ali itu tidak mau diumumkan ya. 5 miliar diselempitkan di bawah karpet.
ditulisi jariyah untuk masjid. Ketika yang kecil-kecil itu diumumkan satu-satu, kata Pak Ali, batinnya ngomong, apa kamu sodako sedikit saja diumumkan, saya itu 5 miliar tidak ada yang tahu, ya. Maka walaupun dia itu siri, maka pahalanya juga habis karena ujub. Paham ya? Jadi bukan karena nampak atau sirinya, tapi karena apa? Keikhlasannya. Dan kalau ada orang ditambah-tambahkan, jangan suudon. Ya. Kalau suudon itu berarti orang hatinya kotor. Nah, terus kalau kita sodako kepada orang kafir, orang ahli maksiat, misalnya boleh enggak? Gitu ya. Maka ketika dimotivasi bersodako seperti ayat-ayat kemarin itu, maka umat Islam itu semua semangat bersodako, jadi dermawan-dermawan. Sampai terkenal di mana-mana. Gitu ya. Bahwa orang mukmin Madinah itu orangnya dermawan-dermawan. Sampai banyak yang datang. Sampai kafir-kafir Yahudi Nasrani pun datang minta sodako. Nah, waktu itu orang Islam macam-macam sikapnya. Ya, ada yang bilang, kamu masuk Islam dulu. Kalau saya kasih, ada bilang, saya tanya dulu kepada Nabi, boleh apa enggak ngasih kamu? Jadi gitu. Jadi kemudian ketika ditanyakan kepada Nabi, wahai Nabi, bolehkah kita sodako kepada orang kafir? Maka turun ayat di mana? Bukan menjadi kewajibanmu memberi petunjuk pada mereka. Maksudnya, tetapi Allah yang memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Berarti gimana? Enggak apa-apa. Kamu ngasih saja. Masalah hidayah bukan urusan kamu, urusan Allah. Masalah kamu ngasih-ngasih ikhlas, ya sudah, ada pahalanya di sisi Allah. Paham ya? Masalah kamu sedekah, kamu ikhlas, itu ada pahalanya. Masalah hidayah itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Paham ya? Jadi gitu. Jadi enggak apa-apa. Sedekah kepada siapapun enggak apa-apa. Gitu ya. Kenapa? Karena apa yang kalian infakkan berupa kebaikan yang balik untuk diri kamu sendiri. Berarti Allah tidak melihat kepada siapa sedekah kamu lakukan, tetapi yang Allah lihat keikhlasan yang ada dalam hatimu. Kenapa? Setiap bersedekah kok mesti balik pahalanya pada dirinya? Karena kalian tidak berinfak kecuali untuk mencari ridho Allah. Dan ya, tidak lihat kepada siapapun. Dan semua kebaikan yang kalian infakkan kepada siapapun kamu berikan, tidak penting. Semua akan diberikan pahalanya secara sempurna pada kalian. Dan kalian tidak dianiaya. Tidak dianiaya itu ya, Pak. Tidak dikurangi sedikit pun pahala yang semestinya berhak kalian dapatkan. Paham ya? Jadi boleh sedekah kepada siapapun boleh, orang kafir boleh, orang ahli maksiat boleh, orang enggak sholat boleh. Gitu ya. Cuma asalkan kita enggak tahu persis bahwa harta itu digunakan untuk maksiat. Ya kalau tahu ya enggak. Ya, tahu. Misalnya ada orang itu apa? Kecanduan narkoba gitu ya. Gitu. Terus saya minta uangnya untuk beli narkoba gitu ya. Sudah tahu. Nah, itu tahu jelas berarti haram ya. Tapi kalau kelihatannya orangnya belum makan gitu ya, gitu. Saya belum makan 3 hari ya, dia itu ahli maksiat tapi kelaparan gitu ya. Bilangnya untuk beli makanan dikasih saja enggak apa. Paham ya? Gitu. Nah, maka dari riwayat ini ada seseorang, ini dari Abu Hurairah, dari Rasul bersabda, ada seseorang malam-malam mengatakan la atasaddaqun alailah. Malam ini saya akan sedekah gitu ya. Lalu dia keluar membawa sedekahnya. Lah malam-malam kan enggak ada orang, sudah tidur semua. Biasanya kalau yang malam itu yang keluar siapa? Perempuan malam. Ya, kupu-kupu malam. Akhirnya ketemu kupu-kupu malam. Maka dia sedekah kepada zaniyah, perempuan pezina. Lah enggak tahu dia sedekah kok malam-malam itu ya. Akhirnya ketemu sama kupu-kupu malam. Akhirnya sedekah sama kupu-kupu malam. Terus ada yang tahu digunjing banyak orang. Apa orang itu sedekah kok sama kupu-kupu malam gitu ya. Terus dia masih belum puas, besoknya bilang lagi, malam ini saya akan sedekah. Sudah tidur semua. Yang ada orang kaya gitu ya. Akhirnya sedekah sama orang kaya, juga digunjing orang ya. Terus besoknya lagi saya akan sedekah. Ketemu maling ya. Akhirnya sedekah sama maling ya. Itu sedekah pada maling sarik. Maka dia Allahumma lakal hamdu ala zaniyah wa ala hinan wa ala sarik. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang mentakdirkan saya sedekah kepada kupu-kupu malam, kepada orang kaya, kepada maling ya. Terus tapi dia itu masih belum puas juga sedekahnya. Kemudian pada hari keempat dia kedatangan tamu,
tamunya bilang, amma sodakotuka fakot ubilat, sodakohmu itu semua sudah diterima. Sodakohmu kepada zania boleh jadi dia tidak zina gara-gara kamu sodakoi. Sodakohmu kepada orang kaya boleh jadi dia mengambil pelajaran, dia termotivasi untuk bersodakoh. Ya. Sodakohmu pada pencuri boleh jadi dia tidak lagi mencuri gara-gara kamu kasih sodakoh. Jadi gimana? Ketika kita sodakoh, Allah tidak lihat kepada siapa, tidak penting, yang penting keikhlasannya. Itu ya, itu boleh ke siapapun. Tetapi loh, ada tapinya. Tetapi walaupun sodakoh itu diberikan ke siapapun boleh, asalkan ikhlas ada pahalanya. Tetapi mestinya sodakoh itu diprioritaskan untuk orang-orang fakir yang terhalang di jalan Allah. Prioritas, ya. Jadi waktunya habis fisabilillah, ya. Sehingga tidak sempat bekerja, tidak sempat cari uang. Kalau dia siap bekerja, nanti kewajiban fisabilillah jadi terbengkalai. Gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya yang jaga waktu rawatib barangkali ya, adzan, muadzin atau apa. Sehingga tidak bisa kerja. Takmir, mungkin ada juga gaji tapi kan sangat sedikit. Akhirnya dia miskin. Dia miskin gara-gara dia tidak mampu melakukan perjalanan di bumi. Artinya dia tidak mampu melakukan usaha. Gitu ya. Itu kalau zaman dulu orang yang terhalang itu terkenal dengan ashabus sufah. Orang-orang tinggal di serambinya masjid, tidak punya rumah. Itu ashabus sufah, orang miskin-miskin nanti kalau ada perintah jihad mereka yang pertama berangkat. Kalau siang puasa, mencatat wahyu, kalau malam sholat malam, itu mereka. Tetapi mereka itu tidak mengeksploitasi kemiskinannya sehingga tampaknya tidak seperti miskin. Ya. Orang yang tidak tahu mengira mereka orang kaya karena sikap menahan diri. Tidak pamer-pamer miskin, nampak-nampak miskin sesuai dikasih ini, malah dia itu menahan diri, tidak minta-minta. Ya, tidak minta-minta. Engkau mengenal mereka dengan tanda mereka tidak minta kepada manusia secara mendesak. Gitu. Kalaupun minta ya sekedarnya saja, karena sangat kepepet gitu ya. Tapi tidak pernah dikasih, tidak apa-apa. Dan semua yang kalian infakkan berupa kebaikan, Allah Maha. Paham ya? Jadi gitu. Jadi waktu itu ashabus sufah sehingga banyak sahabat yang berlomba-lomba sedekah kepada ashabus sufah. Gitu. Berarti gimana? Sedekah itu kepada siapapun boleh. Allah tidak permasalahkan, yang penting ikhlas, tetapi mestinya diprioritaskan orang fakir yang waktunya banyak tersita untuk agama sehingga tidak sempat untuk bekerja. Untuk agama dan tidak ada gajinya. Ya, kalau ada gajinya sedikit tidak cukup sehingga mereka itu miskin. Itu. Terus ketika ada perintah seperti itu, maka ada sahabat itu yang sedekahnya dibagi 4, ya, yang 1/4 malam, 1/4 siang, 1/4 siri, 1/4 terang-terangan. Maka tentang mereka yang berbuat seperti itu Allah nyatakan bahwa sedekahnya diterima. Allah terima. Allah beri pahala pada mereka, tidak ada rasa takut dan mereka tidak sedih. Artinya kalau mati masuk surga dan di dunia dia tidak dibuat takut, dibuat sedih perihal harta yang Allah berikan. Gitu ya. Berarti ini pelajarannya, kalau orang sedekah boleh dilakukan dalam kondisi yang berbeda-beda karena kita tidak tahu dengan cara apa sedekah itu akan diterima oleh Allah. Yang kadang siri, kadang terang-terang. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Sudah jelas, gampang-gampang, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Sebentar Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badhe matur segede Ustaz. Terkait dengan sedekah yang wajib tadi Ustaz. Kan ada 2 wajib dan sunnah. Jadi untuk sedekah wajib tadi itu seandainya orang tua itu posisinya itu memang tidak perlu dikasih sedekah karena sudah kaya, gimana Ustaz? Jadi sunnah ya. Oh sunnah. Ya. Jadi kalau orang tua itu membutuhkan wajib, saudara juga begitu. Kalau membutuhkan wajib, kalau tidak kan menjadi sunnah, turun menjadi sunnah. Makanya jadi kalau bisa kedua hukum bisa digunakan Ustaz ya? Bisa digunakan.
Makanya kalau sodako sunnah itu dulu diutamakan saudara. Ya, Oh, kerabat. iya, Ustaz. Lah, kerabat yang terdekat itu adalah orang tua. Walaupun kaya dikasih-kasih saja sebagai sunnah. Gitu ya. Iya, siap. Iya. Iya. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Itu kita bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, Terima kasih. sama-sama.